Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya mau ke Pak Yusril, tapi Max mau nanggapin sedikit. Ya Pak. Ya terima kasih Pak Karni. Ya saya cuma ingin mau menanggapi Pak Antayuda saja. Saya terima kasih apa yang disampaikan Pak Antayuda dari pengamatannya ya. Tapi saya lihat bahwa ini tidak lebih dari ya memprovokasi. Siapa? Ya, memprovokasi teman-teman kami di daerah. Karena datanya tidak benar semuanya. Tidak pernah ada SBY mengatakan bahwa Anas tersangka. Atau Anas diusahakan untuk menjadi tersangka. Atau dikudeta ataupun digeser dan lain-lain sebagainya. Jadi saya pikir kalau ini kita mau beranjak dari satu proses untuk sebuah perbaikan. Lebih baik kita berbicara dari hati ke hati gitu ya. Tidak semata-mata kita menyampaikan sesuatu untuk membakar orang lain di daerah gitu. Kami punya jutaan kader di daerah yang malam ini menonton acara ini. Jadi Anda menganggap Anda memprovok? Ya saya pikir ini sebuah provokasi yang sama sekali tidak benar. Saya nggak dengar beliau mengatakan tersangka tadi Pak. Ya betul. Saya nggak dengar. Nggak ada. Sekali nggak dengar. Nggak ada. Ya saya kira. Saya nggak dengar. Jadi saya nggak dengar Pak Karni. Biarkan saya bicara Pak. Biarkan saya bicara dulu. Bapak bukan pada posisi saya tidak mengkomplain Bapak. Bapak diam dulu. Saya akan bicara dulu Pak. Oke. Tapi ini persoalan saya dengan beliau. Kita dengar semuanya bahwa di pidato SBY di Cikias mengumpulkan orang seolah-olah menyampaikan bahwa Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Kemudian diusahakan sedemikian rupa untuk mengumpulkan kekuatan dengan DPD dan DPC untuk menggusur Pak Anas Urbaningrum. Padahal dalam kapasitasnya sebagai ketua majelis tinggi yang mengambil alih itu hanya memperlebar otoritas dari DPP, bahwa di dalam majelis tinggi itu ada semua pihak di sana. Ada Pak Anas juga sebagai wakil ketua majelis tinggi yang juga peranan sehari-hari tetap sebagai ketua umum yang menandatangani semua surat-surat, melakukan pelantikan ke daerah apabila dibutuhkan, tetap berlangsung sebagaimana biasa. Baik. Ya. Sekarang Anta gimana? Ya, Bang Rani Anda tadi dan mengucapkan tersangka nggak? Oh tidak, saya katakan ini bagian dari beberapa upaya politik untuk mengatakan menyingkirkan Anas untuk saya kira Pak Karni kita putar rekamannya kemudian kembali kita mau tahu ya silakan. Tidak. Nah kemudian jadi dalam titik ini menurut saya sudah membuka semuanya dan seterusnya. Saya bicara sebagai peneliti tentu punya data. Saya membedah anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat dan saya buka semuanya dan saya kalau ternyata Anas Urbaningrum menjadi tersangka dalam waktu dekat ini, saya ulangi, kalau itu kan analisa saya, Anas Urbaningrum menjadi tersangka dalam waktu dekat ini, maka konsolidasi versi Pak SBY akan semakin matang dan tensi turbulensi di Partai Demokrat akan semakin turun. Bagus toh, saya menganalisa itu. Yang kedua, kalau Anas Urbaningrum dalam waktu dekat ini tidak menjadi tersangka, justru ini menjadi turbulensi baru, perang terbuka baru bagi Partai Demokrat. Jadi justru saya ingin membantu. Kepentingan saya satu adalah agar partai politik di Republik ini, di negeri yang kita cintai ini, semuanya sehat berdasarkan konstitusi. Dan saya termasuk sekali lagi di awal saya mengatakan saya lebih banyak mempelai Demokrat dan seterusnya. Harusnya begitu. Jadi saya tidak ada kepentingan apapun selain untuk sehat demokrasi dan partai politik. Karena partai kita juga kan partainya orang Indonesia gitu. Baik. Sekarang Bung Yusril. Apa tanggapan Anda terhadap sebuah ini? Apa yang mau tanya sama saya nih Pak Karni? Ya apa yang Anda tanggapi dari judul sampai debat barusan? Saya sebenarnya tidak ingin terlalu jauh masuk kepada persoalan-persoalan dari sebuah partai. Karena minta maaf saya juga pengurus partai. Mungkin saya hanya ingin melihat aspek-aspek norma hukum yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi ini. Hanya ada satu hal yang sebenarnya membuat saya agak ragu-ragu menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak SBY pada waktu itu, bahwa Pak Anas Urbaningrum itu diminta untuk fokus kepada permasalahan hukum istilahnya yang dihadapi oleh beliau. Ya pertanyaannya adalah, kalau Pak Anas itu memang tidak menjadi tersangka dan statusnya sampai hari ini itu adalah saksi, jadi pada Pak Anas itu sebenarnya tidak ada permasalahan hukum. Ya, kalau orang jadi saksi siapa aja bisa jadi saksi. Ya,
Tapi orang baru ada permasalahan hukum kalau dia sudah dinyatakan sebagai tersangka, Jadi menurut Anda terdakwa. tidak tepat kalau dia disuruh fokus menghadapi permasalahan hukum. Ya karena tidak ada permasalahan hukumnya. Permasalahan hukum apa? Statusnya saksi. Ya, ini yang satu barangkali ya tak apalah ya. Tapi saya pikir mungkin para pengamat memberikan banyak analisis terhadap apa yang berkembang sekarang ini. Tapi kalau dilihat dari segi perundang-undangan yang ada, lihat dari segi undang-undang partai politik, undang-undang nomor 2 tahun 2008 yang sudah diperbaiki dengan undang-undang nomor 2 tahun 2011 itu. Nah, di situ ada pasal-pasal yang secara spesifik mengatur tentang konflik atau perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam partai itu. Jadi internal partai itu. Nah, ada mekanisme penyelesaiannya, membentuk semacam mahkamah partai politik, diselesaikan secara musyawarah. Nah, kalau tidak dapat diselesaikan baru kemudian dibawa ke pengadilan tingkat pertama dan tidak bisa banding tapi terus kepada Mahkamah Agung. Dan di dalam undang-undang itu juga memang disebutkan bahwa apa saja yang dimaksud dengan perselisihan partai politik itu. Itu pertama, perselisihan berkaitan dengan kepengurusan partai. Kedua, terjadinya pelanggaran terhadap anggota partai, hak-hak anggota partai. Kemudian pemecatan tanpa alasan yang jelas bagi anggota partai. Kemudian penyalahgunaan wewenang di dalam partai. Kemudian masalah pertanggungjawaban keuangan, dan kemudian keberatan terhadap keputusan yang diambil oleh partai. Nah, sebenarnya ada mekanisme, tapi kan sampai hari ini kita tidak melihat ada pihak-pihak di dalam partai ini yang merasa ada sebuah perselisihan. Kecuali ada yang merasa hak-haknya dilanggar, ada penyalahgunaan wewenang, ada keputusan partai yang dianggap merugikan kepentingan dan dirinya, dia dapat membawa masalah ini untuk diselesaikan internal partai. Kalau tidak, akan dilawan ke pengadilan dan kembali kepada anggaran dasar partai. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa kedudukan anggaran dasar partai itu sama halnya dengan kedudukan undang-undang dasar atau konstitusi bagi sebuah negara. Jadi untuk menilai apakah satu tindakan itu sah atau tidak sah, benar atau tidak benar, harus dikembalikan kepada anggaran dasar partai itu. Dan kalau ada satu tindakan dianggap kesewenang-wenangan, tidak sejalan anggaran dasar, merugikan satu pihak dalam partai, dia dapat meminta itu diselesaikan internal, dan partai itu harus membentuk apa yang disebut dengan majelis mahkamah partai politik. Nah, kalau tidak selesai dibawa ke pengadilan. Nah, kalau dibawa ke pengadilan, nanti dari pengalaman-pengalaman selama ini saya pernah dihadirkan sebagai ahli waktu ada sengketa di dalam PKS, ya, Pak Yusuf Effendi melawan yang lain-lain. Saya dihadirkan sebagai ahli dan saya tidak masuk ke kasus, netral dari segi perundang-undangan. Dan pada akhirnya memang pengadilan itu mengadili kasus itu dengan berpedoman kepada anggaran dasar partai. Ya. Baik, Bu Yusril. Akbar Faisal punya tanggapan? Baik. Pak Garni, seperti permintaannya Pak Ruhut, saya tidak ingin menanggapi soal Demokrat. Karena menurut saya persoalan bangsa ini lebih besar dari sekedar persoalan Partai Demokrat. Satu. Tapi tunggu dulu, Anda sekarang ini masih Hanura atau Nasdem? Bukan. Saya telah mengundurkan diri dari Partai Hanura pada tanggal 7 secara terhormat dan telah mengundurkan diri dari DPR pada tanggal 8. Hari ini saya adalah Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Partai Nasdem. Promosi dong Anda? Tidak, promosi sama saja. Sama aja? Dan tidak terlalu penting sebenarnya membicarakan soal Akbar Faisal pindah dari satu tempat ke tempat yang Ya, lain. supaya jelas. Saya akan jawab di bagian akhir nantinya. Ya. Begini, saya tadi Bang Karni membuka persoalan soal dokumen-dokumen bocor gitu ya. Ini menunjukkan betapa jeleknya pengelolaan negara ini. Dan bukan cuma sampai di situ. Lebih parah lagi bahwa dokumen bocor itu kemudian dipakai bisa untuk apa saja. Termasuk untuk menekan lawan-lawan politik.
dari penguasa kepada yang di bawahnya gitu ya. Itu satu. Yang kedua soal KPK, saya harus menanggapi banyak hal Pak Karni supaya menunjukkan bahwa kita punya persoalan serius. Soal KPK harus diperjelas. KPK harus memberi penjelasan tentang bagaimana ini. Tadi mereka Pak Johan tadi sudah menunjukkannya. Tapi ada satu hal yang saya ingin tanggapi. Saya belum tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi kita dapat informasi dari berbagai sumber bahwa ada satu orang yang Bambang Wijoyanto itu apa itu tidak memberi pendapat, abstain. Kalau benar itu adanya, saya tidak terlalu paham bagaimana bisa ada penyelesaian sebuah masalah ada yang abstain. Kalau memang ternyata tidak, kan menurut saya pada kasus di KPK misalnya harusnya bukan abstain, setuju atau tidak. Seperti itu. Nah kalau seperti itu keadaannya berbahaya. KPK harus banyak menjelaskan soal ini. Satu. Tadi sebelum Anda lanjutkan kita rehat saja.